Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 pengantar manajemen kelas F akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang mana pertama-tama saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Novianti, yang kedua yaitu Eva Wulaningsih, dan yang ketiga yaitu Albitul Hamzah. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang motivasi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Eva Wulaningsih, dan yang penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Albitul Hamzah. Baiklah, langsung saja. Motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movera yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting, mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. Beberapa pengertian dari motivasi yaitu, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Menurut Mahirot Tua Effendi Haryanja, motivasi adalah faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau kegiatan seseorang. Menurut Tehani Handoko, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Menurut Malayu SP Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Yang kedua yaitu tujuan motivasi. Tujuan motivasi menurut Malayu SP Hasibuan adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang B. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. C. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. D. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. E. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang F. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang G. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. H. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. I. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. J. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 3. Jenis-jenis motivasi. Malayu SP Hasibuan mengatakan bahwa jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut. A. Motivasi positif atau insentif positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. B. Motivasi negatif atau insentif negatif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka agar mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eva Wulaningsih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ulaningsi ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu metode motivasi. Malayu SPH Hasibuan mengatakan bahwa ada dua metode motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Yang kedua, ada motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, ruang kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, dan sejenisnya. Selanjutnya, proses motivasi. Malayu SP Hasibuan menyatakan bahwa proses motivasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi, baru kemudian para karyawan dimotivasi ke arah tujuan. Yang kedua, mengetahui kepentingan. Hal yang penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau perusahaan saja. Yang ketiga, komunikasi efektif. Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya insentif tersebut diperolehnya. Yang keempat, ada integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan organisasi dan tujuan kepentingan karyawan. Tujuan organisasi adalah net kompleks, yaitu untuk memperoleh laba serta perluasan perusahaan. Sedangkan tujuan individu karyawan ialah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Jadi, tujuan organisasi dan tujuan karyawan harus disatukan dan untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. Yang kelima, ada fasilitas. Manajer penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi atau individu karyawan yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti memberikan bantuan kendaraan kepada salesman. Yang keenam, ada teamwork. Manajer harus membentuk teamwork yang terkoordinasi baik yang bisa mencapai tujuan perusahaan. Teamwork penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow, teori kebutuhan. Yang kedua, teori MC Cleland, teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga, teori Slayton Alderfer, teori ERG. Keempat, teori Herberg, teori dua faktor. Yang kelima, teori keadilan. Yang keenam, teori Viktor H. Fromm, teori harapan. Yang ketujuh, teori kaitan penguatan dan modifikasi perilaku. Yang kedelapan, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albitul Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albitul Hamzah. Saya dari kelompok 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Wulan dan Novi. Baiklah, pada bagian saya yaitu tentang model-model motivasi. Yang pertama yaitu model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif, yaitu semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar pula penghasilan mereka. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Model hubungan manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa penting dan berguna sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya.
para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Dan yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam, bukan hanya motivasi karena uang ataupun keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dalam motivasi kerja. Anwar P. Mangkunegara mengatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip partisipasi. Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Yang kedua yaitu prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga, prinsip pengakui andil bawahan. Yaitu pemimpin mengakui bahwa bawahan atau pegawai mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang keempat yaitu prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoriter atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dan yang kelima, prinsip pemberi perhatian. Pemimpin memberi perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai karyawan. Akan termotivasi, pegawai akan lebih bekerja sesuai yang diharapkan oleh pemimpin. Yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang perspektif motivasi. Yang pertama yaitu perspektif behavioral, yaitu menekankan imbalan dan hukum eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi karyawan. Contohnya, seorang pemimpin mengajari karyawan dalam bentuk reward. Setiap kali karyawan berhasil memajukan perusahaan, maka karyawan itu akan diberi reward. Dengan demikian, dia akan termotivasi untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu perspektif humanistis, yaitu menekankan pada kapasitas karyawan untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka dan peka terhadap orang lain. Contohnya, seorang karyawan akan lebih termotivasi dan aktif dalam bekerja apabila diberikan fasilitas kendaraan ke kantor, dibandingkan dia harus naik angkot atau antar jemput. Yang ketiga yaitu perspektif kognitif, yaitu pemikiran karyawan akan memandu motivasi mereka, juga menekankan arti penting dari penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan sebagai menuju suatu tujuan. Contohnya, seorang karyawan yang sedang menjalin hubungan cenderung akan berprestasi dalam pekerjaannya ketika ia bahagia menjalin hubungan dengan pasangannya, akan tetapi jika dia tidak bahagia dalam hubungannya, maka akan sangat berpengaruh pada pekerjaannya. Pekerjaan yang akan buruk dan dia tidak memiliki semangat untuk motivasi lagi dalam bekerja. Yang keempat yaitu perspektif sosial. Perspektif sosial adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Contohnya, seorang karyawan yang senang berteman dengan karyawan lain karena teman-teman yang baik akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi karena ia merasa nyaman saat dia bersama teman-temannya, dan itu dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Sekian hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.